Hari itu, suasana di jalan lintas Provinsi KM97 sedikit sepi. Beberapa kendaraan besar melintas dengan pelan, karena ada razia gabungan di sebuah pos pantau dadakan yang dibentuk oleh oknum-oknum polisi lalu lintas setempat. Pos itu tampak tak resmi, hanya ada tenda biru, meja plastik, dan beberapa anggota berseragam yang menghentikan kendaraan satu persatu, khususnya kendaraan pribadi dan pengemudi wanita. Di tengah kesibukan itu, sebuah mobil kecil berwarna abu-abu berhenti saat diberhentikan oleh seorang polisi bertubuh besar dengan wajah angkuh. Gadis muda yang duduk di balik kemudi menurunkan kaca dan memberikan senyuman sopan. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Tanya gadis itu tenang. Polisi itu mengangguk singkat, lalu meminta surat-surat kendaraan. Setelah memeriksa dengan cepat, ia pura-pura menunjukkan ekspresi bingung. SIM kamu ada sedikit masalah ini. Bisa dibantu, tapi ya, kamu tahulah," ucapnya sambil mengetuk meja. Gadis itu mengerutkan kening. "Masalahnya di mana, Pak?" "SIM dan STNK saya masih berlaku, semua lengkap. Kalau kamu mau cepat selesai, bayar aja uang administrasi 5 juta rupiah. Daripada kami derek ke kantor," timpal satu oknum lainnya yang berdiri tak jauh dari situ. Wajah gadis itu tetap tenang, tapi matanya mulai menatap tajam. "Maaf, Pak. Saya tidak membawa uang sebanyak itu, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun." Nada sopannya rupanya membuat para oknum itu merasa diremehkan. Salah satu dari mereka, yang paling muda dan paling sombong, tiba-tiba menepuk kap mobil keras-keras. "Jangan sok pintar. Disuruh bayar, ya bayar. Jangan bikin kami marah." Situasi memanas. Gadis itu keluar dari mobil, menutup pintunya pelan. Posturnya kecil dan tampak tak mengancam. Rambutnya dikuncir, pakaian sederhana, kaos hitam dan jeans. Tapi ada sorot dingin di matanya yang tak bisa disembunyikan. Salah satu polisi mendorong bahunya. "Sok berani, ya? Perempuan juga bisa digebuk kalau kurang ajar." Tanpa sempat menjawab, satu tamparan keras mendarat di pipinya. Gadis itu terhuyung sesaat, namun detik berikutnya dia memutar kepala ke arah mereka, dan berkata pelan namun tegas, "Kalian baru saja melakukan kesalahan besar." Para oknum tertawa mengejek. "Halah, ngomong apa kamu? Hah?" Namun beberapa detik kemudian, semuanya berubah. Dengan satu gerakan cepat, gadis itu menangkap tangan salah satu polisi yang hendak mendorongnya lagi, dan memelintirnya ke belakang hingga terdengar suara tulang bergeser. Polisi itu berteriak kesakitan, "Argrek! Sakit! Lepasin!" Semua orang terdiam. Dua polisi lain spontan mendekat, tapi dalam hitungan detik, keduanya juga dilumpuhkan, satu ditendang di ulu hati hingga terkapar, satu lagi dijatuhkan dengan sapuan kaki. Beberapa warga yang melihat dari jauh mulai merekam. Ternyata, gadis itu bukan sembarang gadis. Salah satu polisi yang tadi hanya menonton mulai panik dan berteriak ke HT. "Lapor, kami butuh backup." Target bukan warga sipil biasa. Namun sayangnya, semua sudah terlambat, dan di balik ketenangan wajah gadis itu, tersimpan rahasia besar yang membuat seluruh pos pantau abal-abal itu segera ambruk. Suasana pos pantau berubah mencekam. Beberapa kendaraan yang tadinya tertahan di pinggir jalan mulai menyalakan mesin dan pelan-pelan mundur, takut terjebak di tengah kekacauan. Para pengemudi yang tadi tak berani bicara kini mulai merekam dari kejauhan. Mereka semua menyaksikan hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang gadis muda, sendirian, membuat 3 orang polisi berseragam terkapar di tanah dengan gerakan cepat dan presisi seperti profesional. Gadis itu berdiri tegak, wajahnya tetap datar tanpa emosi. Ia menatap ke arah 2 polisi lainnya yang masih berdiri namun kini mulai gemetar. "Saya sudah beri kalian kesempatan," ujarnya tenang. "Tapi kalian memilih jalan kasar." Salah satu polisi, berpangkat brigadir kepala, berusaha bersikap tegas, meski wajahnya tampak pucat. "Siapa kamu sebenarnya? Ini pelanggaran hukum. Menyerang aparat negara." Gadis itu menarik napas perlahan, lalu membuka tas kecil yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kartu dengan lambang bintang 3 dan stempel merah mencolok. Ia mengangkatnya perlahan ke arah mereka. "Nama saya Serda Rania Adistia. Intel aktif TNI dari Subdin Intel Kodam Jaya. Penugasan,
Investigasi lapangan terkait dugaan pungli dan pemalakan liar oleh oknum aparat di jalur transportasi darat, katanya dengan nada dingin namun tegas, semua terdiam. Bahkan angin pun seolah berhenti, salah satu polisi yang tadi paling galak ini jatuh duduk. Mulutnya terbuka, matanya melotot ke arah kartu identitas militer itu. Ia tahu, bila benar gadis itu seorang intel aktif, maka semua tindakan kekerasan, pemalakan, dan pelecehan verbal terhadapnya tadi akan berdampak hukum sangat serius. Bukan hanya di internal kepolisian, tapi bisa menyeret jabatannya sampai ke ranah militer. Tolong, kami nggak tahu kamu siapa, ucapnya gemetar. Justru karena itu kalian ugal-ugalan, potong Rania tanpa basa-basi. Rania mengambil ponsel satelit kecil dari saku jaketnya dan menekan satu tombol cepat. Markas, ini Serda Rania. Kode Delta 98. Target terkonfirmasi, oknum polisi lalu lintas melakukan pemalakan ilegal, kekerasan fisik, dan penyalahgunaan wewenang terhadap sipil. Lokasi, Jalan Lintas Provinsi KM 97. Saya butuh penjemputan dan dukungan dokumentasi. Lapornya cepat dari HT milik salah satu polisi, terdengar suara atasan mereka. Apa? Ada anggota TNI aktif di pos itu? Cepat amankan, jangan sampai meluas ke media. Tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa wartawan lokal yang mendapat kabar dari grup masyarakat sudah dalam perjalanan. Bahkan siaran langsung dari salah satu akun TikTok warga sipil yang merekam kejadian itu sudah viral dalam waktu 20 menit. Wajah para oknum polisi terpampang jelas, begitu juga ketika mereka menampar dan memaki Rania, sebelum akhirnya dijatuhkan satu persatu. Salah satu warga berteriak dari pinggir jalan, "Pantesan kalian sering bikin razia dadakan. Ternyata buat malak, ya?" Warga lain menimpali, "Kami cuma pengemudi kecil, Pak. Tapi kalian bikin kami takut lewat jalan ini. Sekarang baru tahu rasanya ya." Beberapa polisi mencoba menenangkan warga, tapi tak ada yang peduli. Semua mata tertuju pada gadis yang berdiri gagah di tengah jalan. Tubuh mungilnya kini terlihat jauh lebih besar dibanding siapapun di tempat itu. Tak lama kemudian, dua kendaraan taktis militer muncul dari arah barat. Tanda-tanda pasukan intel datang untuk mengamankan lokasi. Mobil militer berhenti tepat di depan pos pantau. Dari dalam, beberapa pria berpakaian sipil namun jelas bersenjata turun dengan langkah cepat dan mendekati Rania. Salah satu dari mereka memberi hormat. "Serda Rania, laporan Anda diterima. Kami akan mengambil alih." Rania hanya mengangguk singkat. Tangannya menunjuk ke arah para oknum yang kini duduk di tanah, tak mampu bicara. "Semua data sudah saya dokumentasikan. Video, suara, dan kronologi sudah lengkap. Termasuk bukti permintaan suap 5 juta rupiah, ujarnya sambil menyerahkan flash disk kecil kepada perwira penghubung dari Kodam. Perwira itu mengangguk. "Kami akan proses sesuai hukum militer dan kepolisian. Terima kasih atas keberanian dan penyamaranmu." Rania menatap ke arah para polisi yang kini wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Ia mendekat pelan, lalu berkata lirih namun tajam, "Kalian pikir aku lemah karena aku perempuan. Tapi hari ini, kalian belajar bahwa kesewenang-wenangan selalu ada akibatnya." Ia pun melangkah menuju kendaraan taktis, diiringi sorak-sorai pelan dari para warga, dan itu baru permulaan dari badai yang akan menimpa institusi oknum di balik praktik kotor ini. Mobil taktis militer membawa Serda Rania Adistia meninggalkan pos pemalakan liar itu. Namun, bukannya langsung kembali ke markas, kendaraan itu berbelok menuju salah satu rumah makan di pinggiran jalan raya, tempat pertemuan rahasia yang telah dijadwalkan. Di sana, sudah menunggu dua orang anggota intel senior berpakaian preman dan satu orang perwira penyidik dari POM TNI. Rania membuka laptop kecilnya, menyambungkan flash disk yang tadi dia serahkan, dan mulai memutar semua rekaman yang diam-diam ia ambil selama 3 hari penyamarannya. "Pos itu hanya puncak gunung es," ujarnya. Membuka pembicaraan, dia menunjukkan rekaman suara saat para oknum polisi meminta uang damai kepada pengemudi truk dengan tarif berbeda, dari Rp200.000 hingga Rp5. Juta video transaksi tunai di dalam pos jaga, lengkap dengan nomor plat kendaraan yang dimintai setoran, cuplikan perintah atasan melalui HT yang terdengar memberi kode agar setoran sore jangan telat, bahkan bukti transfer rekening ke seseorang bernama AKPR. Perwira penyidik dari POM langsung tercengang. Ini bukan sekadar oknum jaga jalan. "Ada perwira di balik ini," ujarnya geram. "Dan kalian berhasil rekam semua tanpa terdeteksi?"
Rania mengangguk. Saya menyamar sebagai sopir freelance Basurya selama 3 hari. Saya sengaja masuk jalur Jawa, Sumatera yang sering dikeluhkan para sopir karena razia dadakan. Setelah 2 hari, mereka mulai lengah karena saya dianggap gadis lemah yang bisa ditekan. Salah satu anggota Intel senior menimpali, dan ternyata yang mereka tekan adalah anggota aktif TNI. Semua diam sejenak. Situasi menjadi serius. Sebab bila benar seorang perwira polisi aktif menerima setoran rutin dari bawahan di lapangan, maka ini akan menjalar ke wilayah hukum yang lebih luas. Pasti ada backing lebih tinggi. Sementara itu, di media sosial, video Rania menghajar para oknum polisi terus viral. Tagar seperti, Intel wanita oknum tumbang sopir truk melawan pemalakan jalanan menjadi trending topik nasional. Bahkan beberapa selebgram dan mantan sopir truk turut memberikan dukungan kepada gadis berani yang membungkam arogansi polisi jalanan. Keesokan harinya, POM TNI, Propam Mabes Polri, dan tim gabungan dari Kemenhub melakukan sida besar-besaran ke beberapa pos lalu lintas lain di jalur Sumatera Jawa. Hasilnya, 11 pos pemalakan liar terdeteksi, 38 oknum ditahan, dan 2 perwira polisi dipanggil untuk diperiksa di internal TNI, nama Serda Rania langsung naik daun. Banyak yang tak percaya gadis bertubuh mungil itu bisa menjalankan misi penyamaran berisiko tinggi sendirian dan sukses menumbangkan jaringan pemerasan berseragam. Namun bagi Rania, ini bukan soal pujian. Di ruang evaluasi, ia bicara lantang. Selama aparat memakai seragam hanya untuk menindas rakyat, bukan melindungi, maka tak akan ada kepercayaan lagi di jalanan. Kita bukan ditakuti karena kuat, tapi dihormati karena adil. Saya hanya ingin menegakkan itu. Pimpinan Kodam Jaya mengangguk dengan wajah bangga. Misi belum selesai, Serda. Kau akan memimpin lanjutan investigasi ke wilayah Jawa Timur. Indikasi serupa muncul di sana. Dan misi baru pun dimulai. Setelah sukses mengungkap jaringan pemalakan liar di wilayah lintas Sumatera Jawa, Serda Rania menerima tugas baru yang jauh lebih berat, menginvestigasi dalang utama yang disebut dalam rekaman dan transfer. Seorang perwira polisi berpangkat AKP yang disebut sebagai pengatur setoran dari berbagai pos pemalakan. Wilayah target berikutnya adalah Jawa Timur, tempat di mana laporan pemerasan terhadap sopir truk seringkali berujung kekerasan fisik. Bahkan ada sopir yang hilang usai menolak tebusan. Jalan, Rania menyamar kembali, kali ini sebagai pengemudi truk sayur jalur Malang-Surabaya. Rambutnya dikuncir, wajahnya penuh debu, dan ID palsu tertempel di dashboard. Ia membawa truk pinjaman milik salah satu koperasi logistik TNI yang disamarkan. Tak butuh lama, di pintu masuk kota Probolinggo, ia kembali diberhentikan. 3 orang berseragam, dengan rompi, lalu lintas, tapi tanpa identitas jelas, menghampiri dan mulai mengatur nada. Maaf mbak, ini jalur wajib setoran. Mau aman, ya tinggal transfer. Minimal 3 juta. Kalau enggak, kami tahan SIM dan STNK. Ngerti, kan? Rania tampak lemas dan pura-pura panik. Tapi diam-diam, mikrofon kecil dalam dashboardnya merekam jelas. Ia menahan emosi, mengulur waktu. Dalam 10 menit, sebuah mobil Avanza hitam datang. Keluar seorang pria bertubuh tambun, berpangkat AKP, mengenakan pakaian preman dan kalung emas mencolok. Masalah apa ini? Tanya pria itu. Anak ini bandel, Pak. Gak mau setor? Sahut salah satu oknum. Rania langsung mengenali wajahnya. Inilah target utama, AKP Ramdan, perwira yang menurut data sering mengordinasi setoran harian dari berbagai pos, dan bahkan dilaporkan punya 3 rumah mewah meski hanya berpangkat menengah. Namun, sebelum situasi memanas, dari kejauhan terdengar suara knalpot motor besar. 2 tim gabungan dari POM TNI dan Propam Polri menyergap lokasi. Mereka datang cepat dan terlatih. Dalam hitungan detik, para oknum diborgol. AKP Ramdan sempat melawan dan hendak melarikan diri, namun Rania maju dengan tenang dan menghadangnya. AKP Ramdan, Anda ditetapkan sebagai target utama dalam operasi pembersihan oknum pemalak. Kami punya bukti transaksi, rekaman suara, serta pengakuan 7 orang saksi. Anda ditahan. Wajah AKP Ramdan memucat. Siapa kamu sebenarnya? Desisnya. Rania tersenyum kecil. Saya cuma gadis pengemudi truk yang kebetulan anggota TNI aktif. Suasana hening.
Para warga yang sempat menonton dari jauh bertepuk tangan melihat aksi nyata itu. Beberapa merekam dan menyebarkannya ke media sosial. Dalam hitungan jam, nama Rania kembali trending. Akpram dan ditangkap gadis TNI sopir truk melawan tak hanya itu, Mabes Polri langsung mengadakan konferensi pers. Kapolri menyatakan akan membentuk satuan khusus pengawasan lapangan, dan menyatakan rasa malu atas perilaku oknum seperti AKP Ramdan. Di tempat berbeda, Panglima TNI memanggil Rania langsung. Serda Rania, negara butuh prajurit seperti Anda. Anda bukan hanya menunjukkan keberanian, tapi juga menyelamatkan wajah institusi. Rania hanya menjawab lirih, saya hanya menjalankan tugas, Jenderal. Namun, meski operasi besar itu berhasil, satu hal masih belum selesai, beberapa nama besar yang disebut AKP Ramdan masih berkeliaran. Siapa mereka? Siapa yang melindungi jaringan ini dari dalam Mabes? Semua itu akan terungkap di bagian terakhir. Setelah penangkapan dramatis AKP Ramdan di Probolinggo, suasana di tubuh institusi keamanan negara berubah drastis. Video penangkapan yang menampilkan Serda Rania, si gadis sopir truk yang ternyata anggota TNI aktif, telah viral di seluruh negeri. Bahkan media internasional mulai memberitakan bahwa Indonesia sedang mengguncang sistem kepolisiannya sendiri lewat keberanian seorang perempuan muda. Namun bagi Rania, ini belum usai. Karena saat diinterogasi oleh tim gabungan TNI POM dan Divpropam Mabes Polri, AKP Ramdan membuka fakta mencengangkan. Kalian pikir saya dalang utamanya? Hanya pion. Kalian gak tahu, siapa yang melindungi kami dari atas? Dari Jakarta. Saya cuma jalankan instruksi dan setorannya juga naik terus. Nama yang disebut, Kombes RZ, seorang pejabat senior di Divisi Lalu Lintas Mabes Polri, ia memiliki reputasi bersih dan sering tampil di televisi sebagai pengamat netral. Tapi bagi Rania, hal itu bukan hal baru, karena dalam operasi sebelumnya, ia sudah mencurigai adanya arahan sistematis dari pusat terhadap pemalakan-pemalakan di lapangan. Misi lanjutan pun disusun. Operasi Senyap Kuda Besi 02 kaca pembesar mengarah ke kiri penyusupan ke Mabes Rania, dengan identitas baru sebagai staf penghubung logistik antar lembaga, ditempatkan di sebuah kantor koordinasi antar instansi di bilangan Kebayoran Baru. Dari sana, ia mulai mendekati lingkaran luar Kombes RZ, ajudan, sekretaris, sopir, hingga tenaga IT yang biasa memegang data transaksi e-money milik instansi. Butuh waktu lebih dari 2 minggu, hingga Rania akhirnya mendapatkan akses ke flash disk hitam milik Kombes RZ yang berisi daftar kode transfer, inisial, bahkan lokasi-lokasi markas, pungli, yang disamarkan sebagai pos pantau lalu lintas. Saat bukti cukup, laporan disusun, lengkap dengan backup rekaman video, data transaksi, dan pengakuan dari tersangka lainnya. Namun, sebelum dokumen itu sampai ke meja Kapolri, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bom pengkhianat di tubuh TNI malam itu, Rania dalam perjalanan pulang ke mes TNI di Cijantung. Tapi mobilnya tiba-tiba dihadang oleh 2 motor dan 1 Avanza hitam tak bernomor. 4 orang bersenjata laras pendek menariknya keluar dengan brutal. Salah satu dari mereka sempat berkata, "Sudah kelewat batas, Nona. Banyak yang gak suka cara kamu kerja. Bahkan ada yang satu seragam sama kamu yang pengen kamu diam." Darah Rania mendidih. Tapi dia ditahan dan dibawa ke sebuah gudang kosong di pinggiran Bekasi. Di tempat itu, dia dikejutkan dengan kehadiran Mayor Sandro, atasannya sendiri saat di markas resimen tempur, yang ternyata selama ini menjadi penghubung gelap antara oknum Polri dan beberapa pihak di TNI. "Rania, kamu pintar, tapi kamu terlalu jujur. Kau bisa rusak banyak karir. Bahkan aku. Maka jangan salahkan aku kalau ini harus diakhiri." Namun sebelum Mayor Sandro menembakkan pistolnya, terdengar dentuman keras. Tim Resmob gabungan TNI dan polisi militer menyerbu tempat itu. Rania ternyata sudah mengaktifkan pelacak mikro dalam jam tangannya, dan sinyal SOS langsung diterima pusat. Mayor Sandro ditangkap. Dan ketika Kombes RZ mendengar kabar ini, ia mencoba kabur ke luar negeri melalui Batam. Tapi aparat sudah menunggunya di pelabuhan. Seluruh jaringan resmi dibongkar. Bangunan klasik 2 pengadilan terbuka dan perubahan NASIO-NAL sidang terbuka atas kasus ini digelar di Mahkamah Militer dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ribuan warga menonton lewat siaran langsung. Dalam persidangan, Rania memberikan kesaksian lengkap, termasuk tekanan batin yang ia alami saat harus berpura-pura sebagai warga sipil miskin demi mendapatkan keadilan. Ketika hakim mengetuk palu vonis bersalah terhadap Kombes RZ dan Mayor Sandro dengan hukuman maksimal, tepuk tangan membahana dari ruang sidang.
Presiden pun memberikan penghargaan khusus kepada Serdarania untuk keberanian dan dedikasi yang luar biasa terhadap keadilan dan kehormatan negara. Dia dinaikkan pangkat secara istimewa menjadi Letdarania dan diberi pilihan untuk bertugas di Detasemen Intelijen Khusus. Hati merah dua penutup yang main GHRUKN di balik semua kegemilangan itu. Rania duduk sendirian di atas truk lamanya di markas logistik. Aku tidak ingin dipanggil pahlawan. Aku hanya tidak tahan melihat ketidakadilan dilakukan atas nama seragam. Ia menatap langit malam, tersenyum. Dalam hening, seorang sopir tua menghampiri dan berkata, "Mbak, terima kasih ya. Sekarang kami gak takut lagi di jalan. Karena kami tahu, ada yang bela kami." Akhir cerita, judul, gadis ini dihajar polisi arogan karena gak ngasih uang tebusan. Tapi mereka kaget karena gadis ini. Tema pemberantasan oknum aparat, keberanian perempuan, penyamaran militer, keadilan sosial, nilai berani, jujur, melawan ketidakadilan bahkan dari dalam institusi sendiri. Jika kamu ingin lanjut dengan visual prompt, thumbnail text, atau deskripsi pendek, cukup bilang saja ya.